kasih Mas. Jadi kami hari ini sore ini subholding Peti Kemas, nama perusahaannya adalah PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Itu adalah salah satu kawan Pelindo, mana subholding ini terbentuk setelah mergernya Pelindo dengan Pelindo 1 dari hari ini ada 4 subholding. Nah, sejak tanggal 1 Oktober tahun 2021 merger. Nah, itulah kita ada masa transisi untuk restrukturisasi bisnis yang baru. Kita bekerja selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan saat ini. Nah, apa yang sudah kita kerjakan ini kita perlu komunikasikan kepada media, intinya seperti itu kan. Jadi media sebagai salah satu tulang operasi berhak mendapatkan informasi, berhak ya kan, mendapatkan transparansi dan sebagainya, sehingga kita juga ada peran kontrol sosial dari media kepada kami perusahaan, terutama adalah perusahaan milik negara. Dan ini kita pengen apa-apa yang kita kerjakan hasil dari merger Pelindo dan satu tahun setelah merger itu kita bekerja apa saja, hasilnya yang dinikmati oleh masyarakat itu apa kita pengen sampaikan. Dan ke depan ini pasti tentu banyak catatan karena masih baru setahun ya, namanya perusahaan baru setahun merger itu kan masih masa kalau baik itu baru belajar. Nah, tentu masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan tentu banyak hal yang harus kita improve dan lain sebagainya. Itu kita minta kepada kerjasama kepada teman-teman media untuk komunikasikan dan memberikan feedback kepada kita. Itulah tujuan kita berkumpul hari ini seperti ini. Kira-kira itu, Mas. Pak Ci, kalau tadi paparan dari Pak Wendra, apakah dari throughput kan naik tinggi, kemudian operasional bongkar muat juga tinggi. Apakah dalam 1 tahun ke depan atau mungkin 2 tahun akan ada peremajaan peralatan di beberapa terminal? Ya betul Mas. Jadi gini, istilahnya program utama kita dalam 2 tahun ke depan ini adalah dari tahun pertama dan kedua ya Mas. Itu adalah bagaimana standarisasi cara kerja kita. Nah, kadang-kadang Mas, kita ini merasa terminal kita itu kurang luas, kurang alat bahkan gitu ya. Padahal sebenarnya cara kita bekerja mungkin belum optimal. Jadi kita pengen pastikan dulu dalam 2 tahun itu setelah kita transformasi, apakah masih kurang alat, apakah masih kurang yard, apakah kurang dermaga. Baru kalau sekarang langsung kita tambah alat, tambah apa, padahal sebenarnya belum terjadi. Ini contohnya Mas, contoh. Beberapa terminal utama setelah kita lakukan transformasi, itu jadi ada alat tersisa. Contoh yang paling nyata kemarin adalah Belawan. Belawan itu sebelum ditransformasi itu kinerjanya relatif rata-rata saja. Ya, setelah kita transformasi itu apa sih? Dibenarkan cara bekerjanya, orangnya, di training, ya kan, dan lain sebagainya. Operation excellent safety. Nah, setelah ditransformasi itu kinerjanya lepas, tapi alatnya sisa. Jadi ada alat di lapangan itu namanya RTG ya, RTG sisa bersama. Kalau orang pelabuhan tahu lah RTG. Jadi sisa 3. Nah, kan jadi kalau kita sekarang ini kemarin ya, misalnya kalau kita mau langsung pertanyaan Mas tadi, Mas Arif, alatnya kurang nggak? Dulu, ya kan. Jadi investasi itu adalah terakhir setelah kita memang sudah mengoptimalkan sumber daya kita yang ada. Dengan cara apa? Mengoperasikannya sudah dengan cara yang baik dulu, dengan cara yang standar dulu kan. Buat situ sudah, ya kalau masih kurang, ya nggak mau. Kan gitu kan, kita harus tambah alat. Kira-kira itu. Baik Bapak. Pak, terkait angkutan lebaran Pak. Sejauh ini kan pemerintah masih melakukan penekanan terhadap pakaian bekas Pak. Monitoring dari Pelindo sendiri di kawasan ini pakaian bekas thrifting. Oh, nah gini. Nggak masuk Pak ya? Enggak, kalau kami ini Mas istilahnya cuma ini kalau itu ada flow of goods, ada flow of dokumen. Tahu kan flow of goods itu jadi pergerakan barang dan pergerakan dokumen. Nah, kalau kami nih terminal itu cuma boleh menggerakkan barangnya, Peti Kemas digerak-gerakkan. Itu pun kalau dokumennya bergerak. Dokumen bergerak itu apa? Misalnya kalau kita impor, kalau izin impornya semuanya sudah beres sudah diujuke, diurus sama pengurusnya gitu ya, baru datang ke kita. Ini loh Pak, ini barang ini udah beres dokumennya, Bapak tolong gerakin, boleh bergerak. Nah, ini salah satu pertanyaan Mas tadi kan. Siapa yang mengendalikan pergerakan pakaian bekas? Karena kan nggak ngerti isi Peti Kemas itu, yang tahu adalah teman-teman dari Bea Cukai. Nah, beliau itu yang
yang punya otoritas untuk ya dan tidaknya itu di kendali dokumennya di Bea Cukai. Kalau kami itu selama Bea Cukai bilang rilis, stop, udah gitu aja, sesimpel itu. Pak, terkait angkutan lebaran Pak. Sudah dilakukan terminal. Nanti ada datanya di Mas Windra ya Pak ya. Jadi tahun ini tuh kita ada sekitar 6 yang sudah kita selesai kerjakan. Nah terus kemudian ada nanti datanya yang saya ingat ya, Belawan, Makassar, Ambon, Sorong, satu lagi mana Mas? Ada nanti yang nah itu berdasarkan kita gini Mbak. Jadi seluruh terminal itu kita ini dulu, kita rating dulu, ada maturity levelnya kan. Maturity level itu tingkat kematangan terminal. Ya benar-benar Pak tadi kan harus diurut dulu mana yang paling urgent untuk kita kerjakan kan dari skor itu dulu Pak kan. Nah begitu skornya ada, nah tapi kadang-kadang gini ya urgent tapi kadang-kadang karena volumenya masih sedikit masih bisa di manage, tapi ada yang nggak terlalu urgent tapi karena volume banyak itu jadi mendesak. Nah kayak gitu-gitu banyak. Intinya dalam 2 tahun ke depan kita 27 terminal, tapi sebagian itu juga sudah mulai dikerjakan reformasi sebelum kita merger sih. Jadi ini adalah lanjutan beberapa terminal yang yang masih belum merger kita angkat kepada level standar. Kurang lebih mudah-mudahan sampai tahun depan akhir tahun itu semua bisa terstandarisasi terminal kita coba. Nanti listnya ada di Mas Indra. Pak. Ya. Yang pertama memang Lebaran ini adalah hajatan nasional bagi Indonesia. Jadi apalagi ini setelah secara resmi pemerintah ini sudah tidak ada pembatasan lagi terkait dengan pergerakan orang atau COVID itu kan benar-benar sudah dirilis ya. Jadi tahun ini memang dibuka akan terjadi lonjakan yang meningkat untuk pergerakan orang. Untuk itu kemarin pemerintah 5 April tahun ini itu sudah menandatangani surat keputusan Dirjen Perhubungan Darat, Kakor Lantas dan Dirjen Bina Marga untuk membatasi pergerakan angkutan supaya tidak mengganggu pergerakan orang kan intinya seperti itu ya. Nah berbeda dengan yang tahun lalu, perbedaannya apa? Kalau tahun lalu itu untuk kegiatan angkutan ekspor impor itu masih diperbolehkan, tapi kalau tahun ini semuanya tidak diperbolehkan. Nah, itu kami sebagai pengelola terminal harus menyiapkan diri karena apa? Pelarangan itu praktis kalau kita kita lihat SK-nya itu tanggal 17 sampai tanggal 2. Di tengahnya memang ada dirilis gitu ya, tanggal 24 sampai tanggal berapa itu. Nah tapi itu kan masa-masa beneran kita libur, itu banyak orang memang nggak akan bergerak kan gitu. Nah itu kita sebagai terminal mengantisipasi pergerakan itu kalau tidak terjadi mulai tanggal 17 sampai tanggal 2. Angkutan untuk membawa kontainer atau barang dari pelabuhan keluar atau barang dari luar ke pelabuhan itu kan. Tapi kalau kapal kami sama sekali nggak ada larangan dan kami terminal pun siap melayani anytime. Hanya pemerintah karena kita ini umat beragama ketika hari raya Idul Fitri itu biasanya kita ada 2 shift, yaitu malam takbiran sama shift pertama waktu kita sholat Id. Selebihnya kita ready terminal untuk melayani pergerakan kapal dan barang gitu aja untuk bongkar dan muat. Nah yang jadi masalah adalah ketika bongkaran itu terus kita lakukan tapi nggak bisa dibawa keluar kan gitu kan, itu tantangan tersendiri. Nah untuk itu terminal sudah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama kita kan punya beberapa buffer block ya, jadi itu kita optimalkan sebanyak mungkin. Terus kemudian yang tadinya ya biasanya numpuk itu supaya efisien, tidak terlalu banyak pergerakan 3,5 gitu ya, tumpuk itu rata-rata kita bisa tinggi lagi, jadi kita nambah kapasitas ya. Terus kemudian yang tadinya dedicated blok ekspor, blok impor gitu. Nah, nanti kita bisa pakai sistem itu pakai flexible block, mana yang membutuhkan lebih longgar dan lain sebagainya. Kalau itu nanti dirasa nggak cukup, ada strategi lain. Kita sudah komunikasi dengan para stakeholder untuk bisa kita lakukan seandainya itu sangat mendesak di dalam penuh, itu bisa kita relokasi ke depo-depo di sekitar pelabuhan. Nah, itu akan mengurangi beban. Terus kemudian kembali lagi kalau nanti teman-teman itu karena pergerakannya nggak selancar biasanya, kemudian kelamaan numpuk di dalam, kami pun siap memberikan insentif untuk sedikit meringankan beban pengangkutan dengan memberikan diskon. Yang sekarang lagi diformulasikan. Kami kemarin rapat itu mau dikasih insentif kurang lebih sekitar 50% gitu kan untuk yang bukan gitu ya. Gitu kira-kira Cukup ya teman-teman ya. Ya. Sudah. Ini ada doorstop yang dilakukan di depan ballroom, menuju ballroom setelah acara saya tutup. Nikmati hidangan berbuka puasa. Sampai jumpa di acara